Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riza Budi Prasetya. Kali ini kita akan membahas tentang basis data client server, khususnya di Oracle. Bagaimana sistem kerja client server ketika kita menggunakan database Oracle di aplikasi kita. Oke, lanjut saja ke materi. Oke, di sini saya menggunakan materi presentasi dari Bapak Ringga Asmara. Oke, di sini kita khususnya akan membahas ya tentang arsitektur client server, lalu pengaksesan query pada basis data client server itu bagaimana. Oke, jika teman-teman ketahui sekarang itu intinya jika kita bayangkan suatu sistem dalam perusahaan yang menengah yang cukup kompleks, otomatis pasti database memiliki satu sistem database yang diakses oleh banyak klien, karena tidak mungkin jika sebelumnya kita membahas tentang database itu lokal, kita bisa langsung mengkoneksikan, kita langsung terhubung ya dengan database di lokal kita. Ketika kita sudah terapkan sistem itu ke lapangan, otomatis kan agar orang lain dapat mengakses, maka database harus kita buat dengan cara terdistribusi. Terdistribusi di sini adalah bisa dipakai oleh banyak klien. Satu database bisa digunakan di banyak klien gitu. Nah, sistem terdistribusi yang paling sederhana itu adalah client server. Jadi database itu kita letakkan di server, dan komputer-komputer lain yang ingin mengaksesnya akan disebut sebagai klien. Nah, teknologi ini sangat berkembang pesat ya, karena memang kebutuhan zaman, dan juga didukung dengan kemajuan dari hardware-nya, dari perangkat jaringannya seperti itu. Arsitektur client server. Nah, arsitektur client server itu jika teman-teman perlu ketahui yaitu ada dua, two-tier arsitektur dan juga three-tier arsitektur. Nah, yang banyak digunakan di industri adalah masih two-tier. Nah, bedanya two-tier sama three-tier itu apa? Two-tier itu klien akan mengakses langsung ke server, jadi secara direct langsung lewat jalan tol, yaitu tidak ada hambatan. Nah, berbeda dengan three-tier, kalau three-tier itu ada jembatannya, ada yang menghubungkan. Jadi si klien ini tidak langsung terhubung ke sama di server. Nah, keuntungannya kalau three-tier adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Oke. Jadi kalau tadi two-tier itu langsung ya, data akses dari klien itu langsung ke server itu secara langsung. Kalau three-tier ini teman-teman bisa dibaca, yaitu pada model ini layar dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirimkan aturan bisnis, prosedur, atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Jadi three-tier ini seolah-olah walaupun aslinya itu database itu disimpan atau diletakkan di server. Nah, tapi ketika kita menggunakan three-tier, maka seolah-olah itu database kita itu ada server sendiri, dan server yang memang di server itu memang di server itu akan berfungsi menjembatani antara klien yang akan mengakses database ini. Nah, fungsi dari jembatan ini di server ini adalah memberikan aturan bisnis, role, prosedur, atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Oke, kita lanjut. Langsung pengaksesan query. Query adalah contohnya di sini ketika dari klien mengetikkan perintah select from employees, lalu diklik, maka otomatis request dari query itu akan dikirimkan ke server mengolahnya, dan bagaimana proses pengolahannya yaitu akan kita bahas di sini.
Bagaimana membagi fungsi DBMS antara klien dan server tidak ada penentuan ya, tidak ada penentuan sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Gitu. Ini pengaksesannya. Oke. Jadi bagaimana proses dari query itu, jalannya dari query itu adalah seperti ini. Klien melakukan parsing query ya, seperti itu. Kalau query-nya akan dikirim ke server yang sesuai, step server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Jadi hasil query itu akan diproses oleh server, akan diproses, dan hasilnya akan dikembalikan ke klien. Dari si klien akan mengkombinasikan hasil subquery untuk opsi hasilnya itu akan diolah akan dikembalikan ke klien dan untuk ditampilkan atau diproses lebih lanjut. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau backend machine, sedangkan lain disebut application processor atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server diperlukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien merupakan bagian dari DBMS. Jadi interaksi ini sudah dihandle oleh DBMS. Di DBMS ada memiliki service atau fungsi khusus untuk mengakses ini. Oke, ini sebagai contoh, pemakai mengetahui apa data yang dikirim ke setiap server. Jadi kita analogikan itu servernya tidak hanya satu, tapi beberapa server. Misalkan seperti itu, membagi permintaan query ke subquery secara manual dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda. Jadi client server ini juga, misalkan ya kita analogikan pada permasalahan ini, itu tidak hanya satu server saja. Misalkan ada 2 server seperti itu. Nah, ketika kita select from employees, misalkan ya kita send, otomatis akan dari logika di sini itu akan dipecah menjadi subquery dan akan dikirimkan ke masing-masing server. Masing server akan mengembalikan hasilnya dan hasil itu akan oleh klien akan dikombinasikan kembali. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Oke, jadi dalam DBMS yang banyak digunakan model perangkat dibagi dalam 3 level, yaitu yang pertama perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS, itu sama. Jadi server itu bertanggung jawab ya pada manajemen data lokal. Jadi prosesnya sama seperti server lokal biasa, yang database yang tersimpan secara lokal biasa. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi di data dari katalog ini dan mengambil semua perintah yang membuat akses lebih dari satu tempat. Kalau perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Jadi ada 3 ya. Ada 3 model. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, dan perangkat lunak untuk komunikasi. Oke, jadi client server ini berhubungan dengan basis data terdistribusi. Jadi satu database ya bisa diakses oleh berbagai klien, macam-macam banyak klien. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, dan klien. Jadi three-tier itu kalau tadi two-tier itu secara langsung direct. Kalau three-tier
host itu untuk menyimpan database-nya, server dan juga klien. Mengakses query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat yang terdapat pada DMS dapat dibagi jadi server, yaitu tanggal lunas server, klien, dan komunikasi. Oke, ini teori ya, hanya teori saja. Jadi tidak ada praktikum ya untuk teori ini. Oke, langsung saja kita lihat apa yang dimaksud dengan sistem klien server. Jadi yang sudah dibahas sebelumnya ya, kalau klien server adalah bagaimana suatu arsitektur di mana beberapa komputer yang disebut dengan klien mengakses beberapa server satu atau beberapa server. Nah, fungsi dari klien ini merequest data, yang server menerima dan mengembalikan, memproses permintaan dari si klien dan mengembalikan hasilnya ke klien. Klien akan menerima kembali. Itu yang disebut dengan sistem klien server. Lalu apa perbedaan konsep arsitektur klien server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jadi klien server itu merupakan bagian sederhana dari arsitektur sistem terdistribusi. Sebutkan bagaimana tugasnya server dan server pada tree arsitektur. Jadi pada tree tier arsitektur itu kan ada 3 model komponen, berbeda dengan tree tier arsitektur hanya ada 2 komponen, server dan klien saja. Nah, kalau tree tier itu server akan berfungsi sebagai jembatan, database akan disimpan di host, dan server itu akan berfungsi sebagai jembatan, yaitu akan menghubungkan antara host dengan si klien. Nah, di server ini akan memberikan batasan role atau constraint kepada klien, bagaimana cara mengakses data, bagaimana cara mendapatkan data, bagaimana cara mengolah data, dan lain sebagainya. Jelaskan bagaimana masuk query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jadi nomor 4 ini, misalkan kita analogikan ada satu klien mengakses ke server, dan di sini kita memiliki 2 server. Lalu si klien akan mengirimkan query, misalkan select from employees, kita akan mendapatkan data-data employees misalkan. Oleh sebab itu, sintak itu akan dipecah menjadi 2 bagian, dipecah menjadi beberapa subquery, dan subquery ini akan dikirim ke masing-masing server. Server akan mengolahnya dan akan mengembalikan hasilnya. Si klien akan menggabungkan 2 hasil tersebut dan akan ditampilkan menjadi satu kesatuan. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Kalau perangkat lunak apa saja ya? Jadi client server ya otomatis DBMS yang memiliki support untuk client server. Misalkan Oracle kan ada beberapa versi ya. Kalau misalkan versi gratis kan ada beberapa batasan-batasan khusus. Nah, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server, otomatis DBMS-nya, lalu aplikasi software-nya yang untuk digunakan untuk mengakses database tersebut. Oke, itu saja materi di basis data client server. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.